Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali disebut dalam persidangan Jaksa Pinangki kemarin. Nama dua pejabat ini masuk dalam rencana Pinangki untuk mendapatkan fatwa pembebasan Joko Chandra atau yang disebut sebagai proposal action plan. Benarkah kasus yang menjerat Joko Chandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari memang berkaitan dengan banyak orang dan nama-nama besar? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono. Pak Haris, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ada Salam pula sehat Dekan semua. Fakultas Hukum UGM, Sigit Rianto. Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Sigit, saya ke Pak Hari lebih dulu ya. Pak Hari, ini ada beberapa nama besar yang diseret dalam persidangan. Komentar Anda apa, Pak? Ya, tentu kami tidak berkomentar karena dakwaan sudah dibacakan oleh penuntut umum sedemikian jelas, sedemikian gamblang, dan tentu masyarakat bisa melihat atau yang mendapatkan kopi surat dakwaan bisa membaca surat dakwaan itu. Dan hakim juga sudah menanyakan kepada terdakwa dan ternyata dijawab oleh terdakwa mengerti dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum. Sehingga tentu sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan, kami akan transparan terhadap penanganan perkara ini. Dan kemarin sudah dibacakan surat dakwaannya dan saya kira semua mengetahui itu. Saya kira itu, Mbak. Kalau dari Anda merasa bahwa nama Pak ST Burhanuddin dicatut atau seperti apa, Pak Hari? Ya, sebagaimana yang sudah dibacakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, apa yang tadi disampaikan terkait dengan istilah action plan, kalau menerima surat dakwaan bisa dilihat di halaman 11 bahwa action plan tersebut tidak terlaksana. Artinya apa? Action plan yang dibuat oleh pihak-pihak atau yang dalam hal ini katakanlah terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dengan kawan berbuatnya itu merupakan rencana mereka. Oke. Dan ternyata apa? Rencana itu tidak terlaksana. Oke. Tapi tidak dan belum itu berbeda loh, Pak. Nah, itulah. Kan saya katakan tadi. Kalau pakai istilah tidak, berarti tidak terlaksana. Oke, baik. Ya kan? Baik, saya minta tanggapan Pak Sigit kalau seperti itu. Pak Sigit, ini ada dua nama besar yang muncul dalam persidangan. Kalau menurut Anda, apakah sudah jadi dasar yang mencukupi untuk adanya penyelidikan lanjutan, Pak Sigit? Pertama begini, Bu Sofi, yang perlu dipahami. Karena kan dakwaan ini kan sebuah dokumen formal yang merupakan konstruksi terhadap suatu peristiwa hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini adalah kejaksaan. Nah, dokumen formal itu yang sudah dipaksakan itu, yang merupakan konstruksi terhadap peristiwa hukum itu, akan menjadi dokumen yang kredibel, dipercaya di hadapan hakim dan mungkin di hadapan masyarakat dengan memenuhi kriteria atau standar atau syarat tertentu. Secara umum misalnya bahwa apabila dakwaan atau dokumen formal yang disiapkan oleh kejaksaan di hadapan pengadilan itu adalah sebuah konstruksi hukum terhadap fakta-fakta hukum yang logis, kemudian koheren, gitu kan, lengkap, akurat, dan objektif, tentu tidak akan menimbulkan pertanyaan atau kredibilitas di hadapan hakim maupun di hadapan publik masyarakat. Nah, persoalan berikutnya adalah ketika memenuhi syarat-syarat itu masih akan dilihat apakah dokumen itu kemudian didukung oleh pembuktian atau fakta-fakta yang bisa dihadirkan oleh jaksa ke hadapan sidang pengadilan. Nah, jadi saya kira kita berangkat dari logika atau analisis seperti itu. Oke, Pak Sigit, tapi begini, selama ini kan yang selalu dipertanyakan adalah Jaksa Pinangki ini secara level jabatan
sebenarnya dalam tanda kutip kekuatan dia untuk mendapatkan bargaining terkait dengan orang yang tersangkut kasus itu kan sebenarnya sangat kecil. Nah, apakah menurut Anda wajar ketika ada seorang jaksa dengan level seperti Jaksa Pinangki ini kemudian bisa atau kemudian berani menyatakan bisa membantu buron-buron begitu tanpa kemudian ada yang membackup di belakangnya? Menurut Anda seperti apa, Pak Sigit? Nah, itulah yang saya katakan, gitu kan. Syarat-syarat normatif tadi kan harus logis, Ya. kan? Dan ini pasti menurut Anda tidak logis? Konstruksi atau dakwaan yang menjadi dokumen tertulis itu mengandung suatu narasi yang logis dan koheren, saya kira tidak akan menimbulkan pertanyaan. Tapi kemudian masih harus dilihat apakah itu akan didukung dengan pembuktian yang akurat. Kan Oke. begitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah betulkah jangan-jangan selama ini ada semacam permainan, ada semacam jual beli kasus di internal Kejaksaan Agung? Akan saya tanyakan kepada kedua narasumber saya sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.